Ada yang berani menantang Kang Deddy Mulyadi untuk membangun jalan yang ada di Kalbar dengan APBD 6 triliun kawan-kawan. Dan jika Kang Deddy Mulyadi benar-benar bisa membangun Kalbar dengan APBD 6 triliun, maka orang tersebut akan mencium lutut Kang Deddy Mulyadi. Siapa orangnya? Yaitu Wakil Gubernur Kalbar, Kalimantan Barat, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, siap-siap Anda mencium lutut Kang Deddy Mulyadi ya, karena kedangkalan pemikiran Anda ini. Jadi kan tantangan ini adalah bentuk sindiran bahwa mau Kang Deddy Mulyadi, mau siapapun, tidak mungkin membangun jalan Kalbar dengan APBD 6 triliun. Dengan pemikiran dangkal wakil gubernur ini. Memang betul dengan APBD 6 triliun tidak bisa membangun jalan-jalan rusak yang ada di Kalbar. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi wakil gubernur Kalimantan Barat. Solusinya itu adalah apa? Meningkatkan APBD Kalimantan Barat. Bagaimana caranya APBD Kalimantan Barat itu tidak 6 triliun lagi, bahkan 1000 triliun. Jadi kan dari perkataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menyindir Kang Deddy Mulyadi, menantang, menyindir, dan siap mencium lutut Kang Deddy Mulyadi, itu seolah-olah mengatakan bahwa siapapun tidak bisa membangun jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat dengan APBD 6 triliun. Itu kedangkalan Anda. Karena pemikiran Wakil Gubernur Banten itu hanya terpaku 6 triliun. Tidak terpaku bagaimana APBD Kalimantan Barat itu meningkat lebih dari 6 triliun. Bahkan jutaan triliun, kawan-kawan. Contoh kecilnya, jika Kang Deddy Mulyadi benar-benar ditantang, maka Kang Deddy Mulyadi mampu membangun jalan-jalan rusak yang ada di Kalimantan. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan APBD Kalimantan Barat. Contoh kecilnya Kang Deddy Mulyadi meningkatkan APBD yaitu dengan cara membayar pajak tahunan tanpa membawa KTP pemilik asli kendaraan. Secara tidak langsung, kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini meningkatkan pemasukan APBD Provinsi Jawa Barat, kawan-kawan. Dengan cara gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini. Seandainya gebrakan ini diterapkan di Kalimantan Barat, banyak enggak orang-orang akan membayar pajak tanpa kesulitan. Karena banyak, akhirnya kan pemasukannya lebih besar, bahkan lebih dari 6 triliun. Di antaranya lagi adalah pemutihan pajak. Gara-gara pemutihan pajak yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, pemasukan Jawa Barat itu lebih besar, mengalami peningkatan. Bagaimana hal itu dilakukan di Kalimantan Barat pula? Apakah akan mengalami peningkatan pemasukannya atau tidak nih? Nah itu ya. Nah di sini saya akan jelaskan ke Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang terhormat, bagaimana caranya meningkatkan APBD Kalbar ya, yang asalnya 6,22 triliun bisa menjadi 1.000.000 triliun ya, agar Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini bisa berpikir lebih dalam lagi, tidak berpikir kurang dari 1 jengkal. Dia itu cuma terpatok dengan 6 triliun, tidak berpikir bagaimana cara meningkatkan dari 6 triliun bisa 1.000.000 triliun, bahkan puluhan juta triliun ya kan. Pokoknya seperti itulah. Nah, caranya di sini adalah ini cara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya di Jawa Barat. Saya kasih tahu Wakil Gubernur. Pertama di sini saya nyatat nih. Nanti dulu saya cari nih. Yang pertama caranya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah sumber utama yang bisa langsung ditingkatkan oleh pemerintahan daerah. Bagaimana cara meningkatkan PAD? Cara meningkatkan PAD adalah pertama optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Kedua, pajak alat berat. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Pajak air permukaan. Jika kepatuhan pajak meningkat, otomatis APBD Kalimantan Barat juga akan meningkat. Yang asalnya 6 triliun sekian bisa lebih dari 6 triliun. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mengembangkan sektor unggulan daerah. Di daerah Kalimantan Barat, sektor mana yang bisa meningkatkan pertumbuhan APBD Kalimantan Barat? Nah, harusnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat itu berpikir apa aja nih nilai-nilai yang ada di Kalimantan Barat yang bisa meningkatkan APBD, sehingga pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat ini bisa membangun jalan-jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat. Contohnya seperti hasil hutan. Hasil hutan di Kalimantan Barat itu banyak sekali. Kalau dikelola dengan baik bisa meningkatkan APBD Kalimantan Barat. Terus hasil alamnya seperti emas dan lain sebagainya, pertanian dan pangannya itu di Kalimantan bisa dikelola dengan baik sehingga bisa meningkatkan APBD Provinsi Kalimantan Barat ya, karena bisa naik. Nah, akhirnya Wakil Gubernur yang terhormat ini bisa membangun jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat. Ya, kita telah membahas bersama-sama mengapa sih Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini menantang Kang Deddy Mulyadi. Jika Kang Deddy Mulyadi mampu akan siap akan mencium lututnya. Itu awal mulanya gara-gara konon katanya diduga ada warga Kalimantan Barat yang membanding-bandingkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Jawa Barat, membanding-bandingkan pemerintahan Jawa Barat dengan pemerintahan Kalimantan Barat, membanding-bandingkan Gubernur Kalimantan Barat dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena tidak terima, akhirnya menantanglah Wakil Gubernur ini, kawan-kawan. Coba Kang Deddy Mulyadi bisa enggak membangun jalan-jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat dengan APBD 6 triliun sekian? Ya pasti bisa. Karena bukti nyata Kang Deddy Mulyadi ketika memimpin di Jawa Barat, yaitu dia salah satunya adalah meningkatkan pemasukan fulus pemerintahan Provinsi Jawa Barat, meningkatkan APBD Provinsi Jawa Barat, meningkatkan apalagi, meningkatkan PAD pendapatan asli daerah yang ada di Jawa Barat, ya kan? Terus yang nomor 3 cara meningkatkannya itu adalah kita telah membahas ini. Coba lihat di video sebelumnya bagaimana kronologinya, di situ kita telah membahas bersama-sama ya bagi yang belum lihat. Yang nomor 3 adalah menarik investasi agar APBD Kalimantan Barat itu meningkat lebih dari 6 triliun, maka tugas pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat adalah bagaimana mempermudah izin investasi. Bagaimana caranya membangun kawasan industri. Bagaimana caranya membuka akses logistik sehingga dengan hal itu APBD yang ada di Kalimantan Barat bisa meningkat. Seperti Kang Deddy Mulyadi. Yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat yaitu menarik investor asing. Sehingga investor asing tidak kapok lagi masuk ke Jawa Barat. Karena tidak kapok, karena nyaman, akhirnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Barat meningkat, kawan-kawan. Itu karena investor-investor baik di luar negeri atau di dalam negeri tidak kapok berinvestasi di Jawa Barat. Itu cara Kang Deddy Mulyadi. Seandainya Kang Deddy Mulyadi ada di Kalimantan Barat, pasti akan melakukan seperti itu lagi. Karena itu PR ya. Lagi, yang keempat, memaksimalkan BUMD. BUMD itu badan usaha milik daerah. Contohnya seperti perusahaan energi daerah, perusahaan air minum, perusahaan perdagangan, ya kan. Kelima, memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi. Contohnya, seringkali potensi pendapatan daerah tidak maksimal karena kebocoran pajak, sistem administrasi lemah, banyak usaha tidak terdata. Dengan digitalisasi pajak, PAD bisa meningkat signifikan. Keenam, mengoptimalkan dana dari pusat. Daerah juga bisa meningkatkan APBD dengan
Satu, memperjuangkan dana alokasi khusus (DAK). Dua, mendapatkan proyek strategis nasional. Tiga, memanfaatkan dana bagi hasil DBH dari sumber daya alam. Nah, itulah itulah 6 cara agar bagaimana caranya jalan-jalan rusak yang ada di Provinsi Kalimantan Barat itu bisa diperbaiki secara menyeluruh, yaitu tidak dengan terpaku APBD 6 triliun, tetapi berpikir bagaimana caranya dari 6 triliun bisa jutaan triliun sehingga jalan-jalan rusak tersebut diperbaiki ya. Itu contoh Kang Deddy Mulyadi meningkatkan APBD di Jawa Barat itu contohnya di sini mempermudah pembayaran pajak kendaraan, yaitu tanpa KTP pemilik pertama. Kedua, penertiban kendaraan yang menunggak pajak. Ketiga, digitalisasi layanan pajak. Keempat, efisiensi belanja pemerintahan. Kang Deddy Mulyadi efisiensi Kang Deddy Mulyadi. Terus lagi Kang Deddy Mulyadi memiliki prinsip sebagai Gubernur Jawa Barat. Mau ada duit atau tidak, 3 hal ini harus dilakukan, harus diprioritaskan di Jawa Barat. Infrastruktur, rumah sakit, pendidikan. Di Kalimantan Barat apa yang diprioritaskan? Ya kan? Terus mendorong investasi dan ekonomi daerah. Akhirnya ada bahwa pertumbuhan ekonomi karena investasi di Jawa Barat. Terus lagi mendorong investasi dan ekonomi daerah. Kawan-kawan bisa lihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi menarik para investor dan mempermudah perizinannya sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat itu tumbuh meningkat mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ada di situ beritanya, silahkan cek ya. Nah, itulah jawaban untuk tantangan untuk Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menantang Kang Deddy Mulyadi untuk membangun jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat. Itulah jawabannya yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang terhormat, siap-siap Anda menjilat lutut Kang Deddy Mulyadi. Karena dengan cara itu jalan-jalan yang ada di Kalimantan Barat bisa diperbaiki. Apakah akan menjilat atau tidak? Ya nanti kita lihat aja. Semoga video ini sampai ke Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Oleh karena itu viralkan kawan-kawan. Nanti kita saksikan bersama-sama apakah akan menjilat atau tidak. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar. Saya Taufik Ahsan, kurang lebihnya mohon maaf, pamit mundurkan diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.